Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 ya. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di pair USD, ada Euro USD, kemudian ada GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss franc. Dan kita akan analisa ya, khususnya di hari Senin besok dan untuk minggu depan ya, khususnya di Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Secara keseluruhan dari pergerakan Euro USD saat ini, Anda bisa lihat minggu kemarin kecenderungannya membentuk area base ya. Dari kita lihat struktur candle yang terbentuk di sini memang ada tekanan buyer yang cukup signifikan ya, rally base, kemudian ini menurut saya minggu ini masih kecenderungannya akan rally lagi atau naik, karena di sini mencari titik lower high ya, karena ini kan kalau dalam tren besarnya adalah tren turun. Nih Anda bisa lihat ya, tren turun yang cukup signifikan sekali ya, belum ada penolakan yang sangat berarti ya. Sampai saat ini Euro USD masih dalam tekanan turun dan posisinya pun saat ini memang naik ya. Ini membentuk area base, besar kemungkinan ini akan rally dengan syarat dia harus break di atas weekly resistance yaitu di 1.02579. Seperti itu kondisinya. Dan posisinya pun juga di weekly open ya, di minggu kemarin itu sempat terjadi tekanan seller yang cukup signifikan ya, tapi di akhir sesi penutupan terjadi kekuatan buyer yang mendorong hingga membentuk candle bullish atau bullish pin bar ya, dimana weekly open pun mendekati dari harga running saat ini. Artinya kalau kondisinya di hari Senin besok ternyata lebih kekuatan sellernya lebih besar, kalau dia menekan satu candle hijau ini ya, dia kemungkinan besar akan terjadi pembentukan area base lagi gitu. Syaratnya adalah yang pertama, kalau dia naik pastikan weekly resistance 1.02579 ini terjadi breakout. Kalau dari saya sendiri dengan posisi pergerakan seperti ini ya, saya akan melakukan transaksi buy ketika dia sudah break di atas weekly resistance. Itu kalau saya ya, dengan target akan likuidasi di wilayah ini. Ini adalah area resisten ya, ini ada area resisten. Saya akan gambarkan di sini. Ini adalah area resistennya yang cukup besar ya. Terakhir kemarin terjadi breakout structure wilayah ini ya, besar kemungkinan minggu ini akan bergerak menuju ke wilayah ini sebelum dia jatuh ya. Ini akan menjadi incaran kita untuk kita bisa targetkan posisi sell di area ini di kisaran 1.03483 sampai dengan 1.03678. Saya akan tandain aja supaya terlihat angkanya sama sini. Oke, 1.03493 ya, sama area ini 1.03689. Nih posisinya, targetnya sampai area ini. Saya akan tandain sebentar. Nah ini diturunin on targetnya sini ya, saya turunin di time frame H4 ya. Posisinya seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau transaksinya di euro melakukan buy dan sell ya, saran saya pastikan aja kalau posisinya sudah berada di atas area ini Anda boleh sell, kalau di bawah Anda boleh buy, karena pembentukan area saat ini adalah sideways. Tapi kalau Anda mau save transaksi, pastikan aja dulu dia breakout di atas ini, baru Anda boleh yang namanya buy ya. Tapi kalau Anda mau memaksa untuk pengambilan posisi di euro, saya pastikan aja Anda boleh transaksi sell di atas dan buy di bawah. Kalau di area tengah-tengah sini, saran saya jangan transaksi, karena potensinya bisa berbalik atas atau berbalik turun. Intinya di situ. Jadi di sini Anda bisa sell, pasang stop loss wajib. Kalau ini terjadi bullish impulsif, maka nanti sellnya Anda akan, kalau tidak ada stop loss, akan ke floating terlalu besar. Intinya di situ. Jadi Anda harus pasang, karena saat ini membentuk area konsolidasi. Besar kemungkinan memang dorongannya akan menuju ke wilayah ini, baru dia turun. Kalau ini ternyata masih bergerak naik, minimal dia akan terhenti di sini, karena
Di sini ada area order block kecil ya. Nih ada area order block. Ini juga saya akan jadikan target entry sell ya. Selain yang targetnya yang pertama di situ, di sini ada target untuk saya entry karena di sini ada wilayah order block. Oke, jadi ini posisinya dari Euro USD ya. Kalau kita turunkan di time frame 1 jam, sangat terlihat pembentukan sideways, tidak ada perubahan yang signifikan ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Anda boleh buy di bawah, Anda boleh sell di atas, tapi tetap pasang stop loss ketika sell, pasang stop loss ketika buy. Posisinya seperti ini ya. Kalau kita buatkan dari skenario nya, kita lihat dorongan dari posisi ini ya. Ini kan ada swing, Anda lihat ya, ini lebih tinggi dari ini. Jadi ini ada higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Besar kemungkinan ini akan menguji ke sini, baru dia turun lagi, baru dia naik. Kalau kita ukur posisinya seperti ini dengan menggunakan trend line. Bentar, kita tarik garis trend line. Ya, seperti ini ya. Nah, ini batasan bawahnya dari kenaikan pembentukan higher low, higher high-nya ya. Di situ saya kecilkan dulu ini. Nah, seperti ini kalau kita buatkan skenario-nya. Skenario-nya ini besar kemungkinan akan menguji ke sini ya, ke weekly resistance ya, ke sini. Baru dia tolak, dia ke sini lagi, dia akan menuju ke wilayah ini. Nah, oke, gambarannya seperti ini ya. Oke, gambarannya seperti ini untuk hari Senin besok. Tapi kalau ternyata dia break area trend line, ini skenario-nya ya. Nanti Anda boleh transaksi buy. Makanya saya tadi bilang, kalau posisi ini sih saya tidak ada saran untuk buy ya, karena ada di tengah-tengah. Saya lebih saran untuk buy di wilayah ini atau sell di wilayah ini. Tapi kalau Anda transaksi, pastikan aja pembentukan pattern terjadi. Kalau belum ada pattern, jangan transaksi. Ini skenario kedua, ketika dia breakout area trend line, dia akan menuju ke sini ya, akan bergerak seperti ini. Nah, gambarannya bisa terjadi seperti ini ya. Jadi ini untuk Euro USD ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa menghasilkan profit secara konsisten. Sekarang kita berlanjut di market GBP USD. Kita lihat dulu di time frame daily. Oke, di GBP USD ya. Untuk GBP USD setelah terjadi ini ya, terjadi breakout structure. Ini ada breakout structure sebentar. Kalau secara tren memang ini terdapat tren turun ya, sama, tidak ada perbedaan. Pokoknya yang di depannya GBP kecenderungannya di depannya USD ya, kecenderungannya adalah naik semua nih. Tapi hati-hati, di sini sudah mendekati area order block ya. Ini ada order block karena dia sudah membentuk struktur di mana dia sudah breakout structure di sini, kemudian dia naik menuju ke area ini. Tapi ini sudah disentuh ya, tipis ya. Resistance monthly ini sudah menyentuh body ini. Coba nanti kita turunkan lagi, kemungkinan ada gambaran nggak yang lebih jelas untuk area ini. Karena ini ada breakout structure nih. Karena untuk pembentukan untuk pembentukan ini ya, breakout area sebentar saya cari dulu mana ya. Sebentar, ini saya jelaskan dulu ya. Di sini ada breakout structure. Nah, ini ada wilayah breakout structure yang sudah di breakout. Ini ada breakout structure. Ya, posisinya seperti ini. Nah, setelah dia breakout structure, dia menyentuh ke area sini. Ini ada area order block. Saya akan gambarkan dulu. Saya coba kasih tanda dulu area order blocknya. Besar kemungkinan soalnya akan ke sini. Ya, ke sini ya. Nah, ini sudah menyentuh area order block sebenarnya. Ya, ini sudah menyentuh area order block. Bentar. Oke. Ini ada area order block ya, tepat sih. Semoga aja kita masih ada peluang untuk mendapatkan taking profit ketika sudah menyentuh ini ya. Coba kita turunkan di time frame 4 jam. Kita lihat ke belakang ya. Nah, ini masih ada yang kecil nih di sini nih. Ya, ini akan menjadi titik entry sebentar. Nah, ini. Nah, ya.
Ini ada area order block di sini. Saya akan tandain. Ini akan menjadi target sell kita wilayah ini ya. Nanti kita lihat kisarannya seperti apa kondisinya. Sebentar. Kita tarik dulu areanya. Kurang lebih di sini nih. Oke, pas ya. Jadi ini ada area order block. Saya akan entry sell di sini. Kisaran berapa ini? Di 1.22505 ya, mendekati resisten monthly. Ini target saya untuk saya targetkan untuk ambil posisi sell di wilayah ini. Ya, jadi kalau kita buat skenarionya seperti ini untuk di time frame 1 jam. Oke. Sebentar. Oke, langsung aja saya buatkan. Dia akan kecenderungannya naik dulu ke sini ya. Pokoknya targetnya sini aja. Sampai sini saya akan sell. Saya lihat posisinya ada pembentukan pattern turun. Ya, pasang stop lossnya di sini ya, di 1.23289 stop loss di sini ya, dengan targetnya adalah minimal wilayah yang saya tuju adalah di sini. Ini ada wilayah ini. Ya, TP-nya di sini. Nah, targetnya seperti ini. Ini karena di sini banyak terjadi penolakan ya di wilayah ini ya. Terutama mendekati ini. Nah, ini terjadi banyak sekali penolakan. Ya, minimal TP di area sini ya, teman-teman. Nih, pantau wilayah ini. Ya, TP-nya akan di area situ. Oke. Saya akan berlanjut di market Aussie ya. Kita mulai di time frame daily. Oke, Aussie dari weekly open bullish nih posisinya, ada pembentukan long legs doji ya. Ini ada long legs doji. Dengan posisi seperti ini ya, sebenarnya kurang lebih kalau long legs doji itu memang kecenderungannya dia bisa naik, dia bisa turun ya, informasi yang bisa kita dapatkan di time frame daily. Dan kita coba turunkan dulu di time frame 4 jam ya. Kita lihat dulu 4 jamnya seperti apa. Di time frame 4 jam memang membentuk tren naik ya. Nih ya, ada tren naik. Wilayahnya membentuk channel ya. Ini lebih tepatnya sih membentuk channel. Sebentar, nih kondisinya seperti ini. Perhatikan ya, seperti ini. Kalau kita copy, nah kurang lebihnya seperti ini ya. Dari pergerakannya kecenderungannya naik ya, membentuk channel. Kalau posisinya di minggu ini ya, dia break di bawah weekly open. Ini kan weekly open bullish ya. Jadi artinya kenaikan minggu kemarin ya, dari pembukaan ini adalah dia naik. Makanya kalau dia turun di bawah weekly open, itu kecenderungannya akan membentuk pola bearish engulfing, besar kemungkinan seperti itu. Tapi kalau selama dia masih di atas ini, kecenderungannya masih kuat naik. Sasaran yang untuk saya lakukan untuk open posisi adalah di sini untuk target sell. Tapi kalau Anda mau buy ketika sudah breakout resisten monthly ini ya. Tapi nanti kita lihat time frame yang lebih kecil. Saya tandain dulu area ini sebentar. Ini ada area order block yang saya gambarkan. Ini potensi bagus untuk kita entry sell di sini ya. Ini targetnya. Tapi nanti kita turunkan supaya kita mendapatkan titik entry yang lebih, apa ya istilahnya, stop lossnya nggak terlalu besar gitu loh. Kita turunkan coba di time frame 1 jam. Ya, ini time frame 1 jam. Oke, ini kita dapat area yang paling kecil ya, nih. Ini areanya di sini nih. Oke, nih. Oke, ini areanya. Oke. Ya, jadi ini ada area order block. Nah, dan saya akan entry sell-nya yang ini. Saya langsung tandain aja. Kalau menuju ke area sini saya akan sell.
ya, dan pasang stop loss di atasnya ya. Ini adalah targetnya. Oke, nah ini targetnya seperti ini di 0.71182. Ini targetnya ya. Tapi di sini ada resisten yang terbentuk dulu, minimal dia harus breakout area ini. Kalau tidak terjadi breakout ya dia akan turun lagi. Nih. Nah, ini ada area resisten sebelum dia menyentuh area order block. Terus kemudian skenarionya seperti apa? Nah, kalau dari skenarionya, karena di sini membentuk channel ya, membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, yang kecenderungannya memang dia naik ya. Jadi saya akan menggambarkan potensi untuk hari Senin ya, hari Senin ini ya. Saya kalau mau buy, wilayah yang saya incar adalah ini. Perhatikan. Ini wilayah yang akan saya incar untuk saya entry buy. Ini akan saya targetkan di sini untuk buy area ya. Nah, ini ada tulisan buy area. Saya di sini untuk levelnya di kisaran ini 1. Nah, ini targetnya di sini. Jelas ya. Di 0.69621 sama 0.69543. Nah, di sini. Ini yang nanti teman-teman pantau aja wilayah ini. Kalau nanti ada pattern naik baik single pattern, double pattern, Anda boleh buy di wilayah itu. Kalau untuk sell saya tidak merekomendasi ya. Meskipun ada penolak, tapi untuk hari Senin ya. Tapi kalau sudah menuju area order block sini, memang target saya adalah sell kalau wilayah ini. Ya, tapi kalau untuk sementara di kisaran ini saya lebih memberikan informasinya untuk sell, untuk buy ya sampai sini. Ya, tapi kalau dia katakanlah naik, dia akan menuju ke area ini. Ini ada resisten yang terbentuk. Minimal dia harus breakout dulu yang menjadikan resisten sebelumnya ya di sini di monthly ini ada. Jadi kalau dia tidak mampu breakout di sini, dia akan turun menuju ke area sini, dia break lagi ke sini. Nah, gambarannya sih seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau sell di area atas belum sampai dengan area order block, boleh-boleh aja, tapi pasang stop loss di atasnya ya. Contoh Anda ambil resisten tertingginya di sini 0.70677. Boleh di area sini. Ya, jadi ini gambarannya, meskipun ada buy area sini tetap Anda harus pasang stop loss di bawahnya. Ya, karena sebelumnya juga ada terjadi false break. Ini juga ada bullish engulfing yang mendorong kuat. Posisi dari pergerakan ini akan menguji level resisten monthly 0.70318. Ini untuk pergerakan Aussie ya. Kita akan masuk di USD Kanada. Ini sebaliknya ya, USD di depan ya. USD Kanada sendiri kecenderungannya adalah turun, tapi dia tertahan di area support yang terbentuk di wilayah ini. Tapi kita coba lihat time frame lebih besar, yaitu di time frame daily ya. Di daily ada bearish engulfing, perhatikan, tapi body volumenya semakin lama semakin mengecil. Ini artinya akan terjadi penolakan di wilayah ini ya. Ini ya yang saya maksud biar teman-teman jelas. Ini body volumenya segini, makin turun makin kecil, artinya seller sudah mulai kelelahan ya. Seller sudah mulai kelelahan. Besar kemungkinan kalau di sini nanti ada bullish yang terbentuk ya, candle bullish ya. Contoh lah di hari Senin ini ditutup di candle bullish, break di atasnya ini candle sebelumnya, dia kecenderungannya akan terjadi kenaikan. Besar kemungkinan menurut saya untuk USD Kanada akan ada kenaikan dulu sebelum dia melanjutkan penurunan. Jadi kalau kita turunkan di time frame 4 jam juga sama, ada area bearish engulfing ya, ini ada bearish engulfing. Untuk uji area support terdekatnya ini saya lebih baik sih nanti cari area ini ya, area sell di atas ya. Ini support terdekatnya, saya akan copy lagi, di sini juga ada. Ya, minimal targetnya ke sini. Dan seperti apa skenarionya untuk USD Kanada ya?
Skenario yang bisa saya gunakan di sini karena di sini ada area resisten yang terbentuk yang terdekat nih. Ini ada area resistennya nih ya. Perhatikan, ini bagus nih jadikan untuk titik entry-nya. Area resisten terdekatnya di sini. Oke, jadi skenarionya saya akan menunggu wilayah ini untuk saya sell. Ini ya, saya tandain aja, saya targetkan di situ. Ini target saya. Ya, targetnya di sini untuk hari Senin untuk target sell. Sell area. Nah, ini. Ya, di situ ya. Jadi itu target sell-nya. Posisinya. Jadi kalau kita skenariokan seperti ini. Ini menurut saya dia akan naik ke sini ya. Naik ke sini ya. Nanti kalau di sini sudah ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, saya akan sell. TP terdekat adalah di area ini, di sini. Ya, ini TP terdekatnya di sini, targetnya. Ya. Jadi ini sementara sih membentuk area base ya. Jadi saya sell di sini. Kalau teman-teman mau memaksakan untuk buy di sini, pastikan dulu aja ada pembentukan pattern naik ya. Kalau belum ada jangan buy. Ya, karena besar kemungkinan kalau ini di breakout dia akan turun, retest dan turun. Ini minggu depan bisa seperti ini. Ya. Ini gambaran tuh USD Kanada. Berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily. Ya, ini penurunannya cukup besar sekali ya. Akan berlanjut turun. Ini ada area yang berkali-kali ditolak ya. Saya akan tandain targetnya sampai sini ya. Ini minggu ini dia akan menguji ke sini dulu. Saya akan tandain target. Nah, hilang lagi nih. Sebentar. Nih, saya masukkan dulu. Oke, sebentar ya. Nah, on targetnya di situ ya. Targetnya masih dalam tekanan seller. Ya, minggu ini masih ada dorongan untuk ke bawah untuk USD Jepang Yen. Ya. Kita lihat dulu time frame 4 jam. Nah, ini sebentar. Ini ada body juga ini ya. Lihat ya, impulsif yang terbentuk di sini. Perhatikan. Yang saya maksud di sini nih. Ini ya, ini impulsif bearish disusul oleh impulsif bearish lagi, tapi bodinya makin mengecil. Ya. Kalau nantinya di daily ini ternyata terbentuknya body bearish impulsif tapi lebih kecil dibandingkan ini ya, akan terjadi besar kemungkinan ya akan terjadi koreksi dulu baru dia akan membentuk akan turun lagi gitu ya. Karena kalau dia naik pun dia membutuhkan kekuatannya hingga area resisten monthly di sini 139.394. Dengan dia mentargetkan ke sini, ini aja dia dalam waktu kurang lebih ya 3 minggu dia harus ke sini gitu loh. Ya, ini. Ya, berarti cukup lama. Kalau dia hanya terhenti di sini nih, terhenti di sini dia turun lagi ya, ini membentuk lower high baru gitu loh. Lower high baru di mana ini lower low-nya dan dia akan membentuk swing, akan menjadikan tren turun. Nah, ini perhatikan di wilayah itu. Makanya saya tambahkan di sini on targetnya besar kemungkinan dia sentuh sini baru dia akan naik. Ya, naik tapi untuk mencari lower high baru dia akan turun lagi. Gambarannya seperti itu, tapi kita coba lihat time frame 4 jam. Time frame 4 jam sebelumnya ada bullish engulfing, tapi di sini ada tekanan seller yang kalau ini nanti candle hijaunya dihabisi oleh candle merah ya. Untuk turun besar kemungkinan ke sini. Tapi karena di sini ada area monthly open ya, sebentar. Ini ada area support sih sebenarnya, bisa ke area sini juga nih. Ya, di sini nih. Area sini. Bisa ke sini. Baru kalau saya cari area sell di sini. Nah, maksud saya gitu. Ini kalau kita tarik garis trend line sebentar, saya menemukan sesuatu di sini ya. Nih kalau kita tarik garis trend line, saya akan menemukan target yang akan saya tuju. Nah, untuk apa? Untuk sell posisi. Nah, ini area trend line-nya. Sebentar. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Dan saya tandain on target saya adalah di sini. Nah, di sini ya. Oke. Ini target saya. Ya, di sini. Skenarionya saya akan turunkan dulu time frame 1 jam. Kita sudah menemukan targetnya. Ya, di sini ya. Ini targetnya.
eh ini juga saya ganti order block aja, targetnya di order block ya. Sorry, ini internetnya agak nggak stabil. Oke, langsung aja skenario yang saya akan buat di USD Jepang Yen. Yang pertama, karena di sini ada bearish pin bar ya. Ini ada area base kecil ya, bearish ya, drop base besar kemungkinan ke sini dulu. Nih perhatikan, dan dia akan menguji ke wilayah ini ya. Ini ada area supply ya. Ini ada area supply berkumpul di sini. Harapan saya sih dia di breakout ya. Breakout ke sini. Nah, baru dia turun. Nah, turun kencang ke sini. Nah, tapi kalau untuk Senin ya kurang lebih gambarannya seperti inilah. Karena di sini ada area resisten ya. Ini ada area resisten sebentar. Ini ada area resisten. Apakah di sini nanti ada penolakan? Kita lihat ya. Penolakankah di sini? Karena kalau kita blok di sini, ini ada area supply-nya di sini nih. Berkumpul. Nah, atau pembentukan area base-nya di situ. Hati-hati area kisaran 134.239 sampai dengan ini. Sampai dengan ini hati-hati di sini. Ya, sampai dengan 134.695. Ya, ini ada area resisten di sini yang berkumpul. Kalau nantinya area ini terjadi pembentukan pattern turun, Anda boleh sell di wilayah itu ya. Boleh sell, tapi sebenarnya sudah terjadi sih. Ini kalau teman-teman kemarin jeli, ini kan lihat, perhatikan, ini ada order block sih ya. Sebenarnya ini juga ada order block setelah dia breakout. Ini kan ada breakout structure nih. Dia breakout structure, dia turun ya kan. Dia kembali lagi. Nah, ambil likuidasi di sini nih, pemain besar. Ngambil keuntungan di sini, disikat lagi dam, baru dia turun. Ya, ini sudah masuk sebenarnya. Ya, stop loss pun nggak kena karena ada di atas ini. Ya, ini sebenarnya ada area order block juga di sini setelah dia nih breakout structure kan kecil nih. Ini masih bisa dikatakan valid ya. Ini ada breakout structure wilayah ini. Nah, ini kan ada breakout structure, di breakout dulu. Syaratnya order block adalah seperti itu ya, simple order block. Nah, ada breakout structure di sini. Ya, dia breakout structure terakhir kan ini nih. Ya, tandanya kan ini. Dia turun, dia naik lagi nyentuh sini ya, bearish pin bar, pattern single ya. Nih terbentuk, didukung oleh impulsif bearish, konfirmasi kuat turun, baru dia turun. Makanya saya bilang besar kemungkinan Senin akan menuju ke sini dulu. Nanti kalau di sini ada pattern naik, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru Anda buy. Pasang stop loss di bawahnya, target adalah wilayah ini. Nah, nanti wilayah ini Anda boleh TP dulu, baru Anda bisa lihat dulu, jangan keburu-buru transaksi ya. Jadi ini gambaran USD Jepang Yen. Saya akan masuk ke USD Swiss franc. USD Swiss franc juga sama, posisinya juga trennya adalah tren turun. Kalau kita tarik garis trendline yang di sini nih, ini untuk 1 jam ya, saya gambarkan dulu aja. Nah, seperti ini. Sekarang coba kita lihat di daily ya. Nah, di daily seperti ini, impulsif bearish ya. Nah, mendekati area supportnya. Kalau ini di breakout, yang ini support monthly 0.95 0.19 di breakout, dia menuju ke wilayah ini ya, ke sini. Ini akan menjadi titik area support terdekatnya yang akan ditargetkan di minggu ini. Oke, kemudian kita lihat time frame 4 jam. Di time frame 4 jam terlihat ada bearish engulfing ya, besar dorongan untuk dia turun. Sekarang kita lihat 1 jamnya. Nah, 1 jamnya seperti ini ya. Perhatikan ya, kalau ini breakout area support ya, Anda boleh sell di sini. Perhatikan. Saran dari saya, kalau dia ada breakout impulsif, breakout area support monthly 0.95019, Anda boleh sell di sini, pasang stop loss di atas, targetnya di sini. Ya, baru dia akan naik lagi, uji sini, sell lagi, baru dia turun. Jadi gambarannya seperti itu. Kita skenariokan langsung ya. Yang pertama akan menguji wilayah ini. Ya, pastikan tadi saya bilang ada impulsif bearish, boleh sell. Baru pasang stop loss di atasnya sampai targetnya sini aja. Karena di sini potensi dia balik ke sini. Ya, balik ke sini baru dia turun lagi. Nah, gambarannya seperti ini. Oke.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya dari per USD. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau tanya, mau komentar, apapun tuh silakan ada di kolom komentar ya. Nanti saya akan jelaskan jika ada yang bingung. Dan buat teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih ya yang sudah support, bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua. Dan selamat datang buat subscriber baru dari Zona Forex. Semoga video ini, channel ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Oke, happy weekend. Terima kasih. Selamat datang. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.